Dalam upaya meningkatkan gizi anak Indonesia, Ketua Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengusulkan menu tak biasa untuk program makan bergizi gratis, yaitu belalang dan ulat sagu. Dadan menambahkan serangga termasuk ulat dan belalang bisa menjadi salah satu protein yang layak konsumsi. Usulan Dadan tersebut sempat memicu perdebatan di masyarakat. Usulan tersebut juga menimbulkan persepsi negatif, seolah-olah pemerintah mengalihkan pilihan menu makanan bergizi gratis lantaran keterbatasan anggaran. Dadan Hindayana menekankan pemberian serangga pada makan bergizi gratis sebagai sumber protein hanya akan disesuaikan di wilayah tertentu saja, yakni wilayah yang sudah terbiasa mengkonsumsinya. Pemerintah membuka opsi tersebut sebagai keberagaman sumber pangan lokal bergantung pada masing-masing daerah. Belalang diketahui memiliki beragam jenis, varietas, dan kandungan nutrisi yang penting dan baik bagi kesehatan tubuh, seperti vitamin, protein, dan juga mineral. Sementara itu, ulat sagu yang kaya energi dan kaya akan nutrisi. Ulat sagu juga dikenal baik untuk pencernaan seperti mencegah risiko sembelit dan perut kembung. Dadan Hindayana juga memberikan contoh bahwa sumber protein dalam menu MBG akan berbeda-beda sesuai potensi daerah, seperti telur di satu wilayah dan ikan di wilayah lainnya. Dadan menegaskan, Badan Gizi Nasional tidak membuat standar menu yang berlaku secara nasional, tetapi lebih fokus pada standar kandungan gizi yang harus dipenuhi. Tak hanya di Indonesia, negara tetangga seperti Singapura bahkan sudah mengizinkan secara resmi konsumsi 16 serangga, termasuk jangkrik, belalang, ulat bambu, dan ulat sutra. Pemirsa, Badan Gizi Nasional ini merupakan lembaga yang baru saja disahkan di masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo. Dan kali ini dilanjutkan kembali program ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Lantas fungsi utama dari Badan Gizi Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi nasional. Nah pemirsa, dalam memenuhi kebutuhan gizi nasional, Badan Gizi Nasional bersama Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan program makan bergizi gratis. Seperti kita ketahui, ini sudah berjalan kurang lebih 1 bulan. Ada statement yang menggelitik dari Ketua Badan Gizi Nasional mengenai menu makan bergizi gratis ini yang katanya boleh ditambahkan serangga, belalang, dan juga ulat. Seperti apa ya kira-kira ini maksud dari Prof. Dadan ini? Saya akan mengulasnya dan mengajak Anda pastinya berbincang langsung. Kalau gitu, saksikan di One on One. Prof, selamat malam. Malam, Prof, ini udah mau weekend, kok malam-malam masih ada di kantor? Ya ini kan malam terakhir di minggu kerja ini. Betul. Biasanya kita cek-cek ke masukan-masukan yang ada dari seluruh Indonesia, keluhannya apa, sehingga kita nanti bahan masukan untuk cross-check. Nah, kalau gitu pas banget nih Prof ya, saya datang sekalian mau ngajak-ngajak ngobrol nih Prof. Oh gitu ya, boleh. Makan bergizi kali ya, udah mulai sebulan nih berlangsung. Ya itu yang saya tangani itu, betul yang lain-lain saya
Enggak ya Prof ya, mata Iya, bergizi aja Prof. bukan kurang paham, tapi wilayah yang lain. Oke, kalau gitu Prof, kita lebih enak ngobrolnya langsung di sana Boleh, kali ya Prof boleh, ya. boleh. Oke, boleh. Ayo Prof. Nah, sekarang kita udah duduk nih bareng ya Prof ya, udah Iya. lebih sofa nih ngobrol-ngobrol santai aja Sudah nyantai. Prof, udah nyantai nih ya. Nah, mau nanya sedikit nih Prof, yang Iya. lagi viral nih statement dari Prof, yang katanya bilang kalau belalang sama ulat sagu ini bagus nih di menu makan bergizi. Iya. Nah, mungkin boleh diterangkan Prof maksudnya apa dan selain protein apa aja sih sebenarnya yang terkandung dalam belalang dan ulat sagu nih Prof? Jadi begini, saya itu sebetulnya sedang menjelaskan terkait dengan salah satu standar di dalam kemitraan Badan Gizi Nasional, di mana Badan Gizi Nasional itu tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi lebih memilih memastikan, mewajibkan di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ada ahli gizi, agar menu itu merupakan kekhasan dari SPPG itu. Jadi yang diatur oleh Badan Gizi adalah standar komposisi gizi, di mana menu itu harus ada 30% protein, 40% karbohidrat, dan kemudian 30% serat dan mineral. Nah, proteinnya itu harus, dan selain protein, semua komposisi gizi itu sebaiknya berbasis potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat lokal. Jadi contoh proteinnya itu kalau di daerah yang banyak telur, ya mungkin telur yang akan mayoritas menjadi sumber protein. Kemudian di daerah yang banyak ayam, yang mudah ayam akan menjadi basis dari protein. Nah, kemudian di daerah yang banyak ikan seperti Indonesia Timur, daerah pantai, itu basis proteinnya ikan. Nah, karena ini berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal, saya tahu bahwa bisa saja di beberapa daerah atau di daerah yang masyarakatnya sudah terbiasa makan serangga, contohnya belalang dan ulat sagu, itu bisa dipertimbangkan menjadi sumber protein dari menu itu. Tapi di daerah yang memang masyarakatnya sudah suka, bukan untuk menu nasional, karena Badan Gizi sendiri tidak menetapkan standar menu nasional. Nah, terlepas dari itu karena kebetulan saya ahli serangga dan sudah lama mengkaji terkait edible insect atau serangga yang bisa dimakan. Tidak semua serangga bisa dimakan, karena hanya beberapa serangga saja, dan salah satu serangga yang bisa dimakan, dan itu juga ada dalam hadis ya, bahwa ada 2 bangkai yang dihalalkan, yaitu ikan dan belalang. Dan bahkan belalang ini digunakan oleh Rasulullah ketika berperang sebagai sumber protein. Selain sumber protein juga di situ ada kalsium, ada mineral dan lain-lain. Jadi sebetulnya itu termasuk protein tinggi, di mana untuk jumlah protein yang sama serangga ini bisa menghasilkan sumber protein yang jauh lebih efisien dibandingkan yang lainnya. 6 kali lebih efisien dibandingkan sapi, 4 kali lebih efisien dibandingkan domba, 2 kali lebih efisien dibandingkan babi dan ayam. Baik Prof. Ya, karena dia tidak membutuhkan jumlah makan yang besar untuk menghasilkan jumlah protein yang sama. Sehingga FAO sekarang itu sedang berusaha untuk menjadikan serangga ini the future protein, karena termasuk yang bagus untuk aspek lingkungan, karena lebih sedikit menghasilkan gas metan. Itu terlepas dari kontroversi ya. Iya. Ini sebagai ahli serangga menjelaskan tentang potensi serangga. Nah Prof, untuk bentuknya sendiri nanti seperti apa nih Prof? Kan tadi Prof bilang pokoknya dari beberapa daerah tertentu. Nah mungkin untuk daerahnya sendiri nih yang saya ketahuin biasanya yang serangga atau dia mengkonsumsi belalang itu Yogyakarta, benar nggak sih Prof? Ya, Gunung Kidul. Gunung Kidul, Salah betul satunya ya Gunung Prof Kidul, ya. ya. Nah untuk menunya sendiri nantinya seperti apa nih tampaknya? Kan kalau ikan kita udah tahu ya ikan Ya, gitu ya ya, Prof ya. ya, entah itu digoreng atau Ya. dibakar. Nah kalau untuk
serangga, belalang, dan ulat. Ini bentuknya nanti seperti apa, Prof? Apakah dijadikan rempeyek atau apa gitu mungkin? Ya, kalau saya melihat ya, ini terlepas dari masuk dalam menu ya, ini ini untuk bicara tentang kebiasaan sehari-hari. Kalau saya lihat sih yang sekarang berlaku di Gunung Kidul itu digoreng, dan ada juga rempeyek. Kebetulan saya hampir 7 tahun yang lalu membimbing karya siswa yang menjadikan belalang menjadi tepung dan tepungnya menjadi rempeyek. Nah itu cukup enak. Tapi itu untuk memang penganan serangga yang dimakan oleh masyarakat, bukan untuk dimasukkan dalam menu makan bergizi sekarang dan menjadi standar nasional, enggak. Ini betul-betul menceritakan tentang kebiasaan masyarakat yang sudah terbiasa makan itu. Oke. Jadi nanti bentuk-bentuknya masih belum tahu ya, Prof, ya, kalau Ya, disebutkan saya dari sendiri belum terbayang karena paparan gini, Prof. ketika kita melakukan makan bergizi yang jumlahnya Persatuan Pelayanan Pemenuhan Gizi itu 3.000 anak, itu kan juga dibutuhkan jumlah yang besar untuk mensuplai. Karena untuk 3.000 anak itu dibutuhkan 300 sampai 350 kg ayam, atau 3.000 telur, atau 3.000 atau 300 sampai 350 kg daging sapi. Nah, ini kan jumlah yang cukup besar. Yang sementara ini untuk yang produksi massal memang lebih banyaknya telur, ikan, ya kan, kemudian ayam, daging sapi. Nah, ini kan mungkin masih menarik karena bentuknya masih nggak tahu ya, Prof. Ya. Ya. Mungkin ya kalau kayak di Gunung Kidul ya digoreng. Ya, Nah, betul. tapi kan ini makan bergizi gratis ini menyasar pada anak-anak nih, Prof. Ya. Nah, anak-anak kan mungkin gak jarang gitu loh, Prof. Gak lazim nih makan serangga, mungkin takut atau iya. gimana. Ini juga seperti bahas di rapat Komisi DPR kemarin di Prof. Katanya harus dikaji ulang makan bergizi gratis dengan menu serangga ini. Nah, itu saja, gimana karena nih, gini, Prof? sebetulnya kan makan itu adalah apa yang dibiasakan orang tua ke kita, ya kan. Kalau kita tidak dibiasakan dari kecil oleh orang tua kita makan sesuatu, pasti kita nggak suka. Iya, betul. Makanya saya sampaikan sekali lagi, mungkin saja untuk daerah-daerah yang sudah terbiasa makan itu bisa dipertimbangkan menjadi bagian protein di daerah tersebut. Meskipun nanti ketika masyarakat itu suka, kan suplainya belum tentu ada, ya, karena saya belum melihat ada orang yang tekun di Indonesia untuk mengembangkan itu. Sementara di Cina sudah diproduksi besar-besaran dan diekspor. Begitu. Oke, kalau gitu, Prof. Nah, ini mungkin kita sedikit belok dulu nih, karena kan kita lagi ngomongin makanan bergizi, mungkin kita taruh dulu di akhir. Mau nanya dulu nih, Prof, sebagai Prof nih, sebagai lembaga pertama nih ya, Badan Gizi Nasional ini, sesuai keputusan Presiden juga, nomor 83 tahun 2004. Nah, menurut Prof sendiri, seperti apa sih peran lembaga gizi dan Prof nih sebagai kepala dari Badan Gizi Nasional? Mungkin bisa sedikit diceritakan, Prof? Ya, makan bergizi ini kan merupakan salah satu dari 8 program hasil terbaik cepat yang itu merupakan program sangat prioritas karena Pak Presiden Prabowo selalu mengatakan makan bergizi ini adalah langkah strategik untuk Indonesia menyongsong Indonesia emas. Dan selama ini urusan gizi ini ditangani oleh 22 instansi di seluruh kementerian dan lembaga. Nah, Pak Presiden untuk urusan makan bergizi ini tidak ingin atau ingin lebih fokus ya, sehingga dibentuklah badan baru yang disebut dengan Badan Gizi Nasional dan ingin agar program ini fokus diselenggarakan oleh Badan Gizi dan sifatnya sentralistik. Jadi dari pusat langsung ke daerah. Nah, kementerian lain bukan tidak terlibat, tapi nanti akan terlibat untuk mensupport dan menjadi mitra dari Badan Gizi untuk dalam kaitan penyediaan suplai, pengawasan, kemudian untuk pembinaan dan lain-lain. Tapi intervensinya dilakukan oleh Badan Gizi tunggal. Nah, Prof, ini kan kita udah sebulan berlalu ya, Prof ya. Nah, menuju bulan kedua nih proses makan bergizi gratis. Kira-kira kendalanya di lapangan apa sih, Prof? Katanya dengar-dengar Prof sampai nggak bisa tidur nih ya. Iya, gini. Demi menjalankan program ini. Ada 3 hal Iya. untuk berjalannya program makan bergizi ini. 1, dana. 2, SDM. 3, infrastruktur. Ya. Pendanaan sudah selesai karena Bapak Presiden kita selalu berusaha agar
urusan pendanaan selesai. Dan ini sudah selesai, saya anggap selesai. Yang kedua masalah SDM. Kita sudah mendidik SDM itu untuk menjadi garda terdepan badan gizi di SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Baru 2.000 yang kita didik. Padahal kebutuhan kita kan 30.000. Iya, betul. Jadi kita baru membuka pendaftaran melalui Unhan untuk merekrut kembali 30.000 yang ini nanti akan disebar ke seluruh Indonesia untuk mengawaki di daerah-daerah, dan ini baru akan selesai bulan Juli. Ya. Nah kemudian yang ketiga yang menurut saya nih termasuk yang paling krusial dan Pak Presiden menyatakan fisik ini susah adalah infrastruktur. Jadi sebetulnya untuk agar program ini cepat menyebar ke seluruh Indonesia, salah satu yang sedang kita usahakan dengan melakukan kemitraan dengan berbagai pihak, dengan kementerian lain, dengan lembaga lain termasuk para swasta adalah pengembangan infrastruktur. Nah, ketika infrastruktur ada, hal yang krusial adalah bagaimana agar standar antara satu SPPG dengan SPP lain sama. Dan ini hal yang tidak mudah ya. Jadi untuk 3 minggu pertama ini alhamdulillah berjalan lancar meskipun masih ada kekurangan sana sini, tetapi kita selalu atasi setiap hari karena setiap sore kita melakukan monitoring dan evaluasi dengan seluruh SPPG yang sudah menjalankan. Nah, mungkin saya sedikit menarik nih mau mengambil tadi yang di Prof paparkan sedikit. Nah, selama monitoring itu tapi nggak ada kendala apa-apa gitu Prof dari hampir seluruh di Indonesia kan itu ya? Sejauh ini oke. Jadi misalnya kalau ada isu-isu terkait misalnya kenapa ada satu anak yang tidak mau makan, Iya tuh Prof. kemudian kami cek langsung ke sumbernya apa penyebabnya. Kemudian ketika ada berita tentang misalnya kualitas menu, Iya, asal jelas fotonya di mana kami cek. Ini kenapa bisa seperti ini. Kemudian ketika misalnya ada masalah administrasi antara mitra dan SPPG, kemudian kami tanya masalahnya apa. Jadi setiap hari kami cek itu supaya dari hari ke hari makin sinkron, makin berkualitas, makin cepat, makin baik. Oke, nih kalau gitu saya sedikit pengen kepoin Prof nih. Kan kita udah ngomongin tentang Badan Gizi Nasionalnya udah ya. Pemirsa, saya sedikit kepoin Prof. Ini kan seorang akademisi dan juga guru besar di Universitas di saya Bogor belum ya, guru besar Prof. loh ya. Belum nih, Prof. Belum, jadi saya harus declare ini bahwa boleh saya ini dibicarakan, Prof. belum guru besar karena itu kan jabatan. Iya. Jadi saya masih doktor ya. Kalaupun saya sudah guru besar, ketika saya diminta untuk menjadi kepala badan gizi, pasti saya harus memilih antara menjadi guru besar atau menjadi kepala badan gizi, karena ini kan dua jabatan yang sama, satu jabatan struktural, satu jabatan fungsional. Jadi sementara ini saya menjadi kepala badan gizi, dan kemudian banyak orang memanggil saya Prof, termasuk Bapak Presiden masih memanggil Prof. Saya anggap itu sebagai doa gitu ya, dan saya selalu sampaikan ke setiap orang bahwa saya belum guru besar, tapi tetap saja semua orang manggil saya Prof. Saya anggap itu bagian doa, dan mungkin sudah enak manggil saya Prof. Iya, ya. betul, Prof. Apa-apa, yang penting saya tidak mengaku saya guru besar. Nah, oke, Prof. Kalau gitu aku mau nanya nih, kenapa Prof ini ngambil jurusan entomologis? Ya, sejarahnya begini. Kenapa nih Prof, dari awal mungkin bisa diceritakan nih dari Prof masih muda sejarahnya nih. itu karena keluarga. Ya, ayah saya kan kerja di perkebunan. Dan lama bekerja di perkebunan, dan beliau tahu bahwa salah satu kendala dalam produksi pertanaman adalah gangguan hama penyakit. Jadi ketika saya masuk ke IPB, dan kemudian saat itu tahun 86 masuk ke IPB itu masih tingkat persiapan bersama, belum milih jurusan. Ketika mau milih jurusan, saya tanya ayah almarhum, saya bilang baiknya saya ngambil apa, terus beliau bilang ya udah ngambil hama penyakit aja, karena itu yang paling sulit nanti di perkebunan itu. Dan ketika masuk di jurusan hama penyakit, kan itu kemudian dibagi dua, ada urusan hama, urusan penyakit. Nah, kalau hama itu nanti urusannya lebih banyak dengan serangga, tikus dan lain-lain, sementara penyakit dengan bakteri, dengan cendawan, dengan protozoa. Nah, saya kebetulan di bagian hamanya, sehingga saya memang akhirnya menggeluti ilmu serangga. Karena itu hama yang paling besar yang ada di pertanaman. Karena serangga sendiri termasuk binatang yang paling sukses menguasai permukaan bumi. Hampir 60-70% kehidupan di muka bumi ini dikuasai oleh serangga. Nah, aku pengen tahu nih Prof, selama kuliah
mulai dari prakteknya, ujiannya gimana sih Prof kalau jurusan entomologis gitu loh. Karena kan jarang ya Prof sebenarnya Iya, ya, betul. yang masuk ke jurusan itu. Aku pengen tahu dikit nih, mungkin bisa Prof bagikan ceritanya nih. Yang jelas kalau ngambil kuliah kalau sekarang namanya Departemen Proteksi Tanaman ya. Yang jelas kita pasti harus yang pertama menghafalkan nama-nama Latin, ya, itu kesulitannya kali ya Prof. Ya, semua organisme harus diberi nama Latin biasanya. Yang kedua ya kita harus praktek mengenal serangga-serangga itu, hama-hama itu, Berarti sehingga Prof nggak takut serangga ya? ya, Udah ya pasti nggak itu boleh, ya, Prof. nggak boleh ada yang takut. Kalau takut kita nggak akan hafal nggak gitu. masuk jurusan itu ya Prof. Iya, kemudian yang ketiga ya kita harus menguasai lapangan ya, karena antara satu ekosistem dengan ekosistem lain, ketika kita tahu bahwa penyebabnya salah satu serangga, kenapa di sini banyak, di sini sedikit, itu pasti ada penyebabnya, hubungan satu dengan yang lainnya. Itu berarti suka dukanya waktu selama kuliah Iya, ya Prof? akhirnya memang banyak dari jurusan lain kalau belajar di keilmuan tentang, karena di dalam satu fakultas itu harus mengambil salah satu mata kuliah dari departemen kita, itu banyak yang kesulitan karena kita harus detail, dan harus menghafalkan nama Latin itu. Nah mau nanya nih Prof, Prof ini terakhir menyelesaikan studi kan di Jerman. Ya. Nah ini sama nggak sih Prof studi yang diambil mengenai serangga atau mungkin beda lagi? Ya. Boleh silakan Prof. Ya dijawab. sama kebetulan saya mengambil di jurusan Pflanzenkrankheiten. Pflanzenkrankheiten itu penyakit tanaman, dan Pflanzenschutz itu artinya perlindungan tanaman. Di bagian di Abteilung Angewandte Entomologi, di bagian entomologi terapan. Jadi baik saya di IPB, kemudian di Jerman saya mengambil bagian yang sama. Nah, saya perlu jelaskan bahwa saya salah satu orang di Indonesia yang punya gelar doktor tapi tidak punya gelar S2. Karena sistem pendidikan di Jerman itu kan diplom, setelah diplom langsung program doktor. Nah, kebetulan saya waktu berangkat masih S1, tapi ijazah saya yang masih insinyur gelarnya, dan level sarjana itu dianggap setara dengan lulusan diplom Jerman. Hanya saya harus mengambil 3 mata kuliah ujian persamaan di Universitas Bonn, dan alhamdulillah bisa saya selesaikan di Universitas Bonn. Dan kemudian setelah lulus Anerkennung atau persamaan, dan saya bisa kualifikasi program doktor, kemudian saya pindah ke Universitas Hannover. Jadi di Bonn itu bukan S2 tapi baru masuk ke kualifikasi program doktor. Nah, kemudian saya pindah ke Universitas Hannover dan mengambil jurusan yang sama, dan alhamdulillah saya bisa selesai program doktor dengan gelar Dr. Rerhort di Universitas Hannover. Nah aku mau nanya nih Prof, kenapa Prof memilih Jerman nih untuk kuliah lagi kemarin? Ya, sebetulnya saat itu saya ada pilihan beberapa negara. Atasan saya waktu itu menginginkan saya ke Amerika. Ada juga tawaran dari Jepang, tapi saya waktu itu memilih Jerman karena praktis saja sih, begitu masuk Jerman saya bisa keliling Eropa gitu. Oh, pengen sekalian keliling Eropa gitu. Kalau saya masuk Jepang, kelilingnya Jepang lagi. Saya bilang Jepang nanti aja deh. Eropa dulu. Saya lebih senang ke Eropa karena begitu masuk Eropa kan di situ ada visa Schengen ya, iya, betul, sehingga Prof. bisa masuk satu negara, bisa keliling ke seluruh 7 negara di Eropa itu. Dan saya akhirnya memilih Jerman, meskipun dari segi bahasa agak susah, tapi itu satu bagian pengayaan kita. Tapi secara umum sih saya ingin belajar ke luar negeri bukan karena keilmuannya, tapi lebih banyak saya ingin belajar tentang budaya dan kinerja orang sana. Betul, karena kalau aspek keilmuan sih saya pikir di Indonesia juga bisa belajar ya. Tetapi mempelajari budaya orang, kemudian kinerja orang, cara hidup orang, pola pikir orang itu tidak mudah. Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita berada di tengah-tengah mereka. Nah kalau gitu kan Prof memilih Jerman dan senang sama negara Eropa nih ya. Mau coba dong Prof sedikit ngomong bahasa Jerman mungkin? Sedikit aja Prof, gimana Prof? Mein Name Dadan Hindayana, ich bin in Garut geboren und arbeite als Dozenten
under IPB Universitas. Oke, nah itu mungkin Prof bisa terangin itu apa aja tadi yang disebutin. Jadi nama saya Dadan, saya lahir di Garut. Kemudian saya sekarang bekerja di IPB sebagai dosen. Oke, nanti ada translate-nya ya pemirsa. Nah, Prof, Tapi aku mau ada nanya yang apa nih, Prof? Yang harus dihafal oleh Aula nah, itu untuk apa tuh? untuk ke suami atau Oke. ke pacar. Iya, apa, Prof? Libedih, nah, gitu. Oh, libedih. Libedih. Aduh, udah hebat juga ya Prof ya kayaknya. Tapi berapa lama sih Prof kemarin di Jerman kalau aku boleh tahu? Ya, saya 6 tahun ada di Jerman. 6 tahun ya, lumayan ya Prof ya. Nah, tapi aku mau nanya lagi nih Prof sekarang juga masih ngajar kan ya di IPB. Nah, itu boleh diceritakan Prof gimana nih membagi waktunya mengajar sambil memantau Ya, kalau program sekarang gizi saya gratis. sebagai Kepala Badan Gizi kan ditugaskan dengan tugas khusus. Jadi saya tidak lagi diberi beban mengajar, tapi masih membimbing. Karena kalau mengajar kan ada istilahnya apa ya, kum yang bisa diambil dan itu bagi saya mungkin sekarang sudah tidak ada gunanya, tapi bagi teman-teman yang masih kekurangan kum pengajaran itu berguna. Jadi sekarang semua mata kuliah yang saya ajar sementara diambil alih oleh sejawat di IPB gitu, dan saya paling memberikan materi sebagai studium general atau sebagai penguji atau sebagai pembimbing. Nah, sewaktu belum jadi Kepala Badan Gizi saya melakukan aktivitas. Kalau waktunya mengajar saya kembali ke kampus, kalau harus di luar saya melakukan aktivitas di luar supaya sinkron kedua-duanya. Iya. Jadi tapi sekarang mungkin lebih banyak di luar ya Prof. Kalau sekarang sih saya fokus sebagai Kepala Badan Gizi dan dibebaskan dari tugas mengajar meskipun status saya sebagai dosen dan sebagai pegawai IPB masih tetap. Oke, kalau gitu Prof. Nah, oke deh kalau gitu pemirsa kita jeda dulu ya Prof ya. Siap. Semakin seru nih kita nanya-nanya tentang biografi Prof. Kalau gitu tetaplah bersama kami di One on One. Presiden RI Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak ke dapur umum di Rawamangun, Jakarta Timur. Hal ini dilakukan Presiden untuk meninjau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Selain melihat langsung keseluruhan proses produksi makanan, Presiden juga berbincang dengan sejumlah petugas dan juru masak. Presiden juga ikut mengecek menu yang akan dikirimkan ke sekolah-sekolah untuk dinikmati para pelajar. Kedatangan Prabowo disambut antusias siswa-siswi di sekolah. Mengenakan pakaian safari dan bertopi coklat, tampak Presiden Prabowo diserbu para siswa yang ingin bersalaman. Ya pemirsa, kembali lagi bersama saya Aulina Iyasya dan Prof Dadan di One on One. Sekarang kita balik lagi ke makan bergizi ya Prof ya. Tadi kita udah ngomong tentang biografi Prof. Jujur seru banget ya Prof, dan mungkin butuh lebih dalam pengen tahu tentang Prof nih, apalagi tadi sempat diajarin bahasa Jerman juga sama Prof. Nah, kita balik lagi ke makan bergizi nih Prof. Ini kan sebenarnya banyak banget mengundang reaksi netizen tuh beda-beda ya Prof. Kemarin sempat mau diadain makan bergizi gratis ini, ada yang setuju, ada yang enggak. Terutama nih Prof, mengenai anggaran APBN. Karena kan kita, seperti yang kita ketahui, katanya ini sampai di angka 71 triliun ya Prof untuk makan bergizi gratis. Nah, pendapat Prof sendiri seperti apa sih sebetulnya? Apakah layak dengan senilai 71 triliun ini untuk makan bergizi gratis? Tapi dari sisi Prof aja gitu, dari sisi kepala badan saya gizi. melihat dan saya bisa memahami apa yang dipikirkan oleh Bapak Presiden ya, bahwa makan bergizi ini adalah langkah strategik dan itu menurut saya bisa dijelaskan secara akademik. Saya bisa melihat bahwa anggota rumah tangga di Indonesia itu ada 5 kelas ya. Mulai dari kelas miskin, rentan miskin, menuju kelas menengah sampai kelas atas. Nah, kelas atas ini anggota keluarganya 2,84. Itu artinya ada satu ibu, satu anak, anaknya 0,84.
Jadi kalau ada 100 orang kaya, maka 84 keluarga anaknya 1. Sementara 16 keluarga anaknya 0. Nah, kalau tidak ada perpindahan dari keluarga kaya, kelas atas ke keluarga kaya, kelas atas ini akan menurun bertahap karena satu ibu tidak digantikan oleh satu anak, seorang ayah tidak digantikan oleh seorang anak, ibu dan bapaknya digantikan oleh 0,84 anak. Jadi artinya kurang dari 1. Sementara di keluarga miskin itu anggota keluarganya 4,78. Artinya kalau ada ibu 1, bapak 1, anaknya 2,78. Jadi kalau ada 100 orang miskin, maka 78 keluarga anaknya 3. Ya, 22 keluarga anaknya 2. Nah, penduduk Indonesia sampai sekarang masih tumbuh 6 per menit atau 3 juta per tahun. Sampai 2024, penduduk kita akan mencapai 324 juta. Pasti akan bertambah 42 juta dari sekarang. Dan sekarang Teh Aula bisa menduga, pertambahan penduduk ini dari kelas atas atau dari kelas miskin? Atas, Bro. Nggak mungkin atas, karena atas itu... Tapi kan hampir sama sebetulnya enggak, ya? ini kan... Oh, lebih ke yang miskin ya sebetulnya? Iya, miskin. Kenapa? Di sini anaknya 0,84. Jadi keluarga kaya itu akan menurun. Oh, iya, tidak iya, akan betul. menjadi pertambahan. Sama seperti prediksi bangsa yang akan hilang di dunia pertama kali adalah bangsa Korea. Kenapa? Karena increasing rate-nya atau pertumbuhan penduduknya 0,7 sekian. Jadi satu orang tergantikan oleh 0,7. Jadi akan turun, lama-lama akan hilang. Nah, sementara di Indonesia orang miskin ini menghasilkan 2,78 anak. Jadi pertambahan penduduk ini nanti akan lebih banyak dari keluarga rentan miskin dan miskin. Sehingga kalau kita tidak intervensi dari sekarang, anak-anak sekarang yang 60% tidak pernah melihat menu dengan gizi seimbang dan tidak pernah dan tidak mampu beli susu, ini 20 tahun ke depan 2045 akan lemah. Jadi dia akan tumbuh tidak optimal, baik dari segi yang lahir di 1000 hari pertama kurang berkembang otaknya sehingga stunting, atau yang sudah lahir di sekarang usia-usia SD, SMP, SMA akan tumbuh tidak optimal sehingga tidak mencapai tinggi yang diharapkan. Nah, kenapa kemudian makanan bergizi ini harus masuk untuk bisa mengatasi ini? Selain itu masih akan lahir anak-anak dari keluarga yang tergolong keluarga miskin, ya kan? Dan ini akan menandai hampir 60% populasi Indonesia yang akan bertambah itu. Nah, kalau kita tidak atasi sekarang, ini kita bukan mendapatkan bonus demografi, tetapi mungkin kesulitan demografi karena angkatan kerja yang akan diperoleh di tahun 2045 itu yang low quality human resources atau sumber daya manusia yang berkualitas rendah. Oleh sebab itu Pak Presiden ingin investasi besar-besaran untuk SDM Indonesia menyongsong 2045. Jadi menurut saya ini jauh lebih dari layak dan ini harus dilakukan. Karena kita ingin menyelamatkan generasi berkualitas di masa depan. Nah, kalau dari paparan Prof tadi berarti dapat disimpulkan sebetulnya keluarga miskin untuk makan ini difokuskan ke situ ya, Prof? Ya, sangat diuntungkan dan bahkan yang diuntungkan Indonesia karena akhirnya semua penduduk yang tadinya tidak mendapatkan makan bergizi akhirnya bisa mendapatkan makan bergizi. Ya, Prof. Oleh sebab itu mungkin banyak cerita sekarang kan sudah berjalan 3 minggu nih, banyak anak yang kemudian tidak rela makan, kemudian ingin membawa makanannya ke rumah karena adik-adiknya tidak mendapatkan yang sama seperti itu, atau ingat ibunya makan seadanya. Jadi itulah kenyataan yang ada sehingga betul-betul Pak Presiden membuat kegiatan atau program ini menjadi program utama. Jadi diusahakan semaksimal mungkin, dan karena sudah dilaksanakan dari tanggal 6 Januari, reaksinya luar biasa. Banyak anak-anak yang lapor ke ibunya, kok saya belum dapat makan dari Pak Prabowo. Itu yang mendorong Pak Prabowo kemudian ingin melakukan percepatan. Yang tadinya 82,9 juta itu kita lakukan bertahap dan mungkin baru akan tercapai di tahun 2009. Sekarang Bapak Prabowo ingin akhir 2025 82,9 juta mendapatkan manfaat. Nah, Prof, kita berbicara sedikit juga nih mengenai makan bergizi gratis. Ini kan sebetulnya bukan hanya memenuhi nutrisi ya, Prof, tapi membantu ekonomi juga nih, roda ekonomi di setiap daerah. Tentu saja, karena gini,
Kita awalnya melakukan investasi besar-besaran untuk SDM yang berkualitas di masa depan. Begitu ada uang mengalir ke satu tempat di mana ada SPPG yang melayani 3.000, ternyata untuk mengolah bahan baku dan menjadi menu itu butuh bahan baku ya. Nah, bahan bakunya itu adalah produk-produk pertanian. Jadi satu SPPG itu akan mendapatkan uang kan antara 8 sampai 10 miliar. Nah, 85% dari dana itu digunakan untuk membeli bahan baku. Ya, bahan baku yang sumbernya dari pertanian. Jadi, apapun nanti yang diproduksi di suatu wilayah, ini akan bisa diserap oleh Badan Gizi. Untuk disalurkan kepada yang membutuhkan, yaitu anak-anak yang tadi kurang mendapatkan menu gizi seimbang. Kemudian 10,5% digunakan untuk membayar SDM yang ikut terlibat di dalam program masak memasak ini. Jadi ibu-ibu yang tadinya nganggur, tidak punya pendapatan, kemudian bisa bekerja dan kita bayar gitu. Dan dari pengalaman dan yang sudah jalan ini, satu satuan pelayanan pemenuhan gizi itu membutuhkan kurang lebih 50 orang untuk bekerja. Jadi 50 orang otomatis bekerja di satu SPPG. Jadi nanti kalau ada 30.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi, otomatis 1,5 juta lapangan kerja baru akan tercipta dari program ini. Nah, Prof, ini kan kalau untuk saat ini SPPG itu baru ada 250-an ya, Prof ya? 245 sampai hari ini. Ya. Nah, target itu tahun ini 5.000 nih, Prof. Kira-kira bisa mencapai itu nggak, Prof? Insya Allah. Makanya kemudian kita melakukan kemitraan yang seluas-luasnya. Kemudian membangun komunikasi yang intens dengan berbagai kementerian, lembaga, institusi lain, dan terutama dengan para mitra yang selama ini memang bergerak di bidang catering, di bidang usaha. Kita optimalkan untuk ikut bergerak dengan Kapolri. Kita sudah MOU dan Kapolri berjanji akan membangun minimal 500 SPPG, infrastrukturnya dengan Pemda, demikian juga dengan TNI dan yang selama ini sudah membantu kita, dan utamanya sebetulnya dengan mitra-mitra UMKM. Dan itu yang membantu Badan Gizi sehingga program ini bisa berjalan di 6 Januari. Jadi 6 Januari ini program ini bisa jalan karena keterlibatan semua pihak. Jadi Badan Gizi sendiri sebetulnya belum membangun infrastruktur karena APBN-nya baru dibuka blokirnya. Kita sedang menyiapkan semuanya sehingga infrastruktur yang dibangun Badan Gizi baru akan selesai bulan Juli, baru akan bisa digunakan Agustus. Nah, sekarang udah bisa jalan karena kita membangun kemitraan yang luas dengan semua pihak. Dan saya ucapkan terima kasih nih kepada semua pihak yang sudah membantu, terutama ketika 6 Januari sudah jalan dan mereka rela untuk mengeluarkan uang terlebih dahulu yang kemudian kami nanti reimburse. Nah, ini udah ngomongin masalah mitra-mitra, kayaknya kita jeda dulu pemirsa. Saya mau ada pertanyaan lagi nih sama Prof tentang kemitraannya ya. Kalau gitu tetaplah bersama kami di One on One. Standar pemenuhan komposisi gizi. Jadi menu itu harus berisi 30% protein, 40% karbohidrat, kemudian 30% serat. Dan menunya tidak kami tetapkan secara nasional karena nanti di setiap satuan pelayanan kami ingin merekrut ahli gizi untuk menyusun menu lokal karena berbasis potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan lokal masing-masing. Jadi 30% protein itu tidak perlu sama karena bisa saja di satu daerah banyak telur, satu daerah mungkin banyak ayam, tapi daerah tertentu lebih banyak ikan. Jadi variasinya berbasis sumber daya lokal dan mungkin saja ada satu daerah yang sangat suka makan serangga, belalang atau ulat sagu bisa menjadi bagian dari protein. Kemudian karbohidratnya juga demikian. Kalau di daerah Jawa Barat mungkin nasi, tapi di daerah NTT jagung, kemudian di Indonesia Timur seperti di Halmahera itu orang biasanya senang makan singkong dan pisang yang direbus, di Ambon, di Papua mungkin dengan sagu. Jadi karbohidratnya tidak harus sama sehingga kita bisa mulai melakukan diversifikasi pangan
yang kemudian kita ajarkan kepada anak-anak di sekolah. Prof, kita sedikit mau berbincang lagi nih Prof ya. Siap, Sekarang mungkin ya. kita berdiri nih, gak duduk lagi nih Prof. Apalagi nih. Apalagi nih, aduh udah nanya lagi nih Prof ya. Nah tadi kan berbicara tentang mitra ya Prof ya. Nah ini mungkin agak sedikit mau ditanya ini Prof, mengenai akses permodalan UMKM ini katanya ada dana 500 juta. Nah tapi ini infonya katanya ini cuma sebagai percontohan aja nih Prof. Nantinya nggak semua mitra ini dapat dana 500 juta untuk mendukung program makan bergizi gratis. Nah ini mungkin boleh diterangkan bagaimana Prof maksudnya? Ya, kalau ini saya kira program dari Kementerian UMKM, jadi yang lebih kredibel untuk menjawab ini adalah Kementerian UMKM. Kalau di Badan Gizi ini sebetulnya kita mencari mitra yang bisa menjadi partner kita dalam pembangunan infrastruktur SPPG, dan kemudian nanti bersama-sama dengan kepala SPPG menyelenggarakan program. Jadi kalau terkait dengan pemasok bahan baku, kemudian pengembangan UMKM, itu ada di ranah kementerian lain, bukan di Badan Gizi. Nah kalau untuk Badan Gizi aku pengen tahu nih Prof, kan kemarin baru menandatangani nota kesepahaman ya sama BPOM. Nah ini apa juga mungkin Prof boleh diterangkan lagi seperti apa? Jadi gini, 4 standar yang harus dipenuhi oleh Badan Gizi, yang termasuk juga oleh mitra. Pertama adalah standar pemenuhan kalori untuk setiap tahap perkembangan penerima manfaat. Karena anak PAUD dengan anak SMA kan kebutuhan kalorinya beda, sehingga harus dipenuhi. Yang kedua, pemenuhan komposisi gizi, ya, harus ada protein, harus ada karbohidrat, harus ada serat dan mineral. Yang keempat, harus memenuhi aspek higienis. Bangunannya harus dikemas dengan alur yang memungkinkan kontaminasi tidak terjadi, lantainya harus bersih, ketika mengirim juga harus dalam keadaan higienis, kemudian tempat makannya harus yang bisa digunakan ulang, mudah dibersihkan dan kuat karena akan digunakan lama. Nah, yang keempat adalah aspek keamanan pangan, di mana bahan baku harus bebas dari pestisida, dari bahan berbahaya, bahannya harus segar, tidak boleh yang kadaluarsa, dan harus ada tempat-tempat di mana memungkinkan makanan ini aman, ya. Jadi harus ada freezer supaya bahan baku itu bisa tahan lama. Nah, kedua terakhir yaitu higienis dan keamanan pangan, ini adalah ranahnya BPOM. Jadi BPOM lah yang akan melihat kinerja Badan Gizi dari aspek higienis dan keamanan pangan, melakukan monitoring, evaluasi, mitigasi, termasuk mungkin nanti pelatihan-pelatihan kepada semua yang terlibat dalam program makan bergizi, sehingga BPOM bisa memberikan masukan dan evaluasi serta saran-saran kepada Badan Gizi apa yang harus ditingkatkan dari waktu ke waktu. Oke, berarti Badan Gizi juga perlu arahan dari BPOM begitu ya, tentu Prof saja. ya? Iya, betul. Untuk aspek higienis dan keamanan pangan itu kita harus mendapatkan masukan dari dari BPOM. Untuk aspek kesehatannya, ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak-anak itu harus dari Kementerian Kesehatan. Kemudian untuk koperasi, kelembagaan dan lain-lain dari Kementerian Koperasi, kemudian UMKM dari Kementerian UMKM, kemudian rantai pasok di desa, kelembagaan di desa, itu kita harus dapat masukan dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, kerjasama sama Pemda kita harus dapat masukan dari Kementerian Dalam Negeri, keamanan dari Kapolri dan TNI, serta dari BIN gitu, dan semua memang akhirnya akan masuk terlibat di dalam program ini, dan Badan Gizi sebagai badan yang melakukan intervensi ada di daerah sentral karena memiliki anggaran untuk melakukan intervensi, sementara lembaga dan kementerian lain betul-betul bisa memberikan masukan dan memberi kontribusi terkait dengan keberhasilan program ini. Baik Prof, berarti untuk setiap lembaga yang ingin melakukan program makan bergizi gratis otomatis lapor ke Badan Gizi dulu ya Prof? Ya, yang melakukan makan bergizi gratis hanya Badan Gizi Nasional. Yang lain bisa memberikan kontribusi apakah sebagai pembangun infrastruktur, atau melakukan tugas dan fungsi di bidangnya masing-masing. Kemudian juga bisa untuk bersama-sama menyalurkan
makanan ini kepada target sasaran berbasis tugas dan fungsi dari masing-masing kementerian dan lembaga lain tersebut. Nah, untuk berbicara lembaga lain ini kan mitra-mitra juga ya Prof Ya. ya, termasuk dalam proses makan bergizi gratis ini yang sekarang sedang berjalan ya. Nah, untuk mitra sendiri nih Prof, kemarin kan sempat awalnya tuh dananya di reimburse ya Prof ya. Nah, sekarang katanya bakal langsung masuk ke virtual account. Berarti itu ada kemajuan ya Prof dari perkembangan makan bergizi gratis. Ya, gini, waktu awal-awal kami kan dananya baru bisa dibuka blokirnya persis di tanggal 6. Sehingga kami membutuhkan kontribusi dari mitra, dan alhamdulillah mitra-mitra yang terlibat di awal ini adalah mitra-mitra yang betul-betul peduli dengan SDM Indonesia dan termasuk yang sebetulnya pejuang-pejuang merah putih. Makanya kami ucapkan terima kasih. Nah, kami tidak ingin menggantungkan diri kepada bantuan dari mitra-mitra ini dalam jangka panjang, karena itu akan membebani mereka. Maka kami sudah bersepakat dan kami sekarang sedang menyiapkan seluruh aspek administrasinya agar dana yang masuk dikontrol oleh bersama antara mitra dan badan gizi melalui virtual account. Setelah itu kami menginginkan uang itu masuk duluan ke rekening bersama itu, kemudian dibelanjakan bersama-sama dan dipertanggungjawabkan sama-sama. Sehingga dengan demikian maka sebetulnya ini peluang juga untuk usaha kecil, usaha mikro untuk terlibat di dalam program makan bergizi, karena tidak perlu menyiapkan lagi uang yang cukup besar, karena setiap hari kan butuh uang kurang lebih antara 30 sampai 45 juta ya. Kalau satu minggu kan hampir ratusan juta. Ini nggak mungkin bisa diatasi oleh usaha kecil dan mikro gitu. Jadi Badan Gizi dengan Kementerian Keuangan sepakat untuk memasukkan uang itu ke dalam rekening bersama 2 minggu, 1 bulan, nah kemudian dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan, sehingga semua orang bisa terlibat. Nanti usaha kecil dan mikro juga bisa ikut terlibat. Untuk sampai saat ini aku pengen tahu nih Prof, mitranya sendiri yang sudah terdaftar mungkin ada berapa sih Prof yang membantu daftar dalam sebetulnya di website kita, karena untuk menjadi mitra kan cukup berkunjung ke mitra.bgn.go.id. Nah, sekarang yang sudah mendaftar tuh lebih dari 41.000. Wow, banyak Ya, banget yang sudah ya, mengajukan proposal tuh kurang lebih 6.000. Tapi yang sudah lolos dan melaksanakan ini kan baru 245. Iya, betul, Prof. Dan kami sudah memverifikasi untuk di bulan Februari ini hampir sejumlah yang sama yang ini, sehingga nanti di Februari ini akan doubling nih jumlah yang akan melakukan program makan bergizi di seluruh Indonesia. Jadi setiap saat kita terus melakukan verifikasi, karena kita punya target di Agustus sudah harus tercapai 5.000. Iya, betul. Dan bahkan di akhir 2025 harus 30.000. Jadi kami memang membutuhkan banyak sekali mitra. Iya, betul, Prof. Karena kalau ada tadi misalnya Pak Kapolri berjanji akan membangun 500 gitu. 500 satuan pelayanan pemenuhan gizi, infrastrukturnya ya, yang ngelola tetap Badan Gizi. Itu baru 1,5%. Kalau ada yang membangun 1.000, itu baru 3%. Masih kurang banyak ya, Prof. Iya, jadi kalau misalnya ada yang bangun 3.000 pun baru 10%. Jadi memang ini terbuka lebar untuk semua pihak di Indonesia, dan jangan khawatir untuk ada dominasi-dominasi, karena semua pihak bisa terlibat dan kami verifikasi secara seksama mitra-mitra tersebut. Yang penting 4 standar yang kami tetapkan harus dipenuhi. Nah, Prof, aku pengen tahu nih, sebetulnya udah sampai kemana aja nih, Prof, di seluruh Indonesia program makan bergizi gratis ini? Apakah sudah sampai di pelosok-pelosok Indonesia? Ya, alhamdulillah, dari mulai Pulau Sembele di Aceh, di Indonesia bagian barat, sudah sampai ke Merauke di Indonesia paling timur, dan hanya tersisa 4 provinsi saja yang belum, yang kami sedang usahakan, yaitu Jambi, Bengkulu, Papua, dan Papua Tengah. Yang kami sedang usahakan agar lebih cepat masuk dengan melakukan koordinasi-koordinasi dengan berbagai pihak. Di Papua sendiri sudah ada di 4 dari 6 provinsi. Jadi itu sudah jauh ke arah timur. Jadi sudah mencakup 34 provinsi. 34 provinsi udah hampir semua dan ya, kalau Prof, yang bulan Februari ini jalan, sudah akan mencakup 36 provinsi. Jadi tinggal menyisakan beberapa provinsi lagi. 2 saja. Iya, 2 lagi. Papua dan Papua Tengah. Yang itu sedang kami usahakan nanti kerjasama dengan Kementerian Pertahanan, dengan TNI, dengan Polri, dengan BIN. Nanti karena daerah itu daerah sulit, jadi kami ingin koordinasi dengan Menteri Pertahanan, TNI, Polri, dan
siapin Oke, untuk gitu. daerah-daerah itu. Cukup perbincangan kita kali ini kayaknya Prof ya. Udah cukup malam banget kayaknya Prof ya. Udah waktunya Sudah Prof waktunya pulang ya. istirahat, waktunya pulang nih. Kalau gitu pemirsa, berikut tadi pembicaraan saya bersama Prof Dadan Handayana. Prof ya. Iya. Terima kasih atas waktunya. Pasti jangan lupa untuk selalu saksikan One on One. Saya Alina Yasha pamit undur diri. Terima kasih Teula. Terima kasih Prof.